Halo sobat, balik lagi di segmen rekam layar. Kali ini saya akan cerita tentang TLS di OpenStack ya. TLS untuk komunikasi antar service di OpenStack atau endpoint di OpenStack. Nah, di panduan security, panduan keamanan OpenStack di dokumentasi security guide OpenStack itu ada bagian secure communication yang intinya ya bahas tentang TLS ya. TLS yang dulunya istilahnya SSL. Ya intinya gimana mengamankan API endpoint, komunikasi ke API endpoint supaya nggak mudah di capture gitu, di capture di tengah jalan informasinya. Jadi ya udah dibungkus gitu ya dengan TLS. Nah, di dokumentasinya ini ada 4 referensi arsitektur. Kita lihat. Jadi ada 4 referensi arsitektur. Yang pertama adalah TLS proxy in prone. Ini maksudnya menggunakan native TLS di OpenStack service. Jadi OpenStack service itu kan setiap service-nya punya konfigurasi untuk mengaktifkan TLS. Nah, itu yang dibilang native TLS. Misalkan Keystone Keystone ada ya, service lain lah, misalkan Glance gitu, di konfigurasinya itu ada opsi kita aktifkan TLS gitu ya, sehingga otomatis nanti endpointnya itu bukan endpoint ya, otomatis service-nya itu listen dengan TLS gitu ya, di pakai HTTPS. Nah, ini arsitektur pertama itu memanfaatkan native TLS di masing-masing OpenStack services ya. Nah, itu sebetulnya bisa juga dipisah, bisa juga sih ya dipisah, satu node buat proxy-nya, satu node buat service-nya ya, API endpoint-nya. Ya, ini arsitektur pertama ya. Jadi dari depan sih aksesnya HTTPS, tapi ke service endpoint-nya itu aksesnya HTTP. Ini asumsinya kalau dipisah gitu ya. Jadi konfigurasinya gimana? Konfigurasinya ya pakai yang konfigurasi bawaannya masing-masing service. Nah, yang berikutnya arsitektur kedua adalah digabung di satu host gitu ya. Ini same physical host, dan ini yang istilah konfigurasi biasa gitu ya. Nah, aksesnya sarannya pakai lewat Unix socket, walaupun itu belum bisa ya, sejauh ini sih kayaknya belum bisa. Jadi endpointnya tetap endpoint service-nya tetap listen di HTTP gitu. Ini yang umum dipakai kalau misalkan kita ngaktifin, karena kan native TLS-nya juga adanya nempel di konfigurasi si service OpenStack. Jadi ya udah, kalau kita aktifin ya kemungkinan besar itu di host yang sama gitu. Jadi ini yang umum kalau misalnya kita aktifkan TLS di service,
ya udah berarti dia listen di TLS, listen di HTTPS, dan itu biasanya ada di satu host. Ini yang umum ya implementasinya. Jadi yang pertama ini walaupun mungkin tapi nggak umum, nggak bisa jarang, malah nggak ada kayaknya implementasinya realnya yang ini ya, arsitektur kedua. Atau ditambahin load balancer di depannya pakai hproxy misalkan. Lalu hproxy-nya melakukan apa istilahnya, TCP pass through. Ini juga dimungkinkan ya. Jadi arsitektur ketiga itu si hproxy akan apa istilahnya melewatkan gitu request HTTPS dari user yang tujuannya untuk ke service endpoint. Nah, berarti sertifikat TLS di depan sama di belakang ini sama berarti ya, karena ya cuman pass through aja gitu. Ya ini yang apa, arsitektur ketiga. Nah, kalau sudah pakai load balancer gini, ini kita sebut, karena ini kaitannya ke nanti apa, deployment yang akan kita lakukan. Ini istilah yang di depan, yang di sini yang aksesnya ke load balancer system itu kita bilangnya eksternal atau internal. Eksternal atau internal itu maksudnya endpoint akses ke endpoint list ya. Kalau kita pakai command OpenStack endpoint list, nah itu yang muncul nanti di sini. Jadi endpoint yang nanti diakses sama user ataupun service lain. Jadi yang depan itu kita bilangnya eksternal atau internal, itu sama kan. Eksternal itu maksudnya public, internal sama admin itu ya dibilangnya internal. Itu kalau model di deploymentnya si OpenStack. Bisa juga digabung ya, eksternal internal jadi satu, jadi sama, itu bisa juga. Yang belakangnya ini yang service system kita bilangnya backend. Jadi yang depannya eksternal internal, yang belakangnya kita bilangnya backend. Ini arsitektur ketiga. Arsitektur keempat itu sama juga, cuman di hproxy-nya dia nggak melakukan pass through tapi melakukan dua kali akses gitu. Jadi dia di depan request dari user itu nanti di request ulang oleh si load balancer, sehingga ada fungsi TLS client juga di load balancer. Nah, kalau referensi arsitektur yang keempat ini, sertifikat TLS di depan untuk internal eksternal itu dengan yang di belakang untuk backend itu beda ya. Jadi sertifikatnya itu berbeda. Oke, ini pilihan arsitekturnya, dan nanti yang akan kita lakukan di deployment itu kita pakai yang ini ya, pakai yang cryptographic separation of external and internal environment. Nah, ini istilahnya kalau di kalau deployment itu eksternal itu maksudnya eksternal atau internal. Internal sendiri istilahnya backend. Kita lihat di dokumentasi Ansible, karena ini kita akan lakukannya di sana. Kita akan menggunakan Ansible. Versi yang kita pakai Usuri, karena sejauh ini masih Usuri yang versi stabilnya. Oke, ini Ansible bagian TLS kita lihat. Jadi nanti ada opsi yang harus kita config.
di sini juga dijelasin ada 2 layer ya, 2 layer TLS. Yang pertama internal dan atau eksternal virtual IP. Itu artinya kalau merefer ke sini, ini bagian yang di sini. Kemudian yang kedua bagian backend. Backend ini bagian ke service OpenStack-nya sendiri. Jadi yang ini yang backend. Gitu ya. Ya, yang benar itu ya sertifikat TLS nanti itu di apa yang memang di apa istilahnya, ditanda tangan sama CA ya, Certificate Authority. Apalagi kalau itu udah cloud public cloud. Tapi kalau misalkan kita deploy-nya di internal dan kita yakin kita sendiri yang generate, ya udah boleh juga sebetulnya pakai self sign gitu, self sign certificate, walaupun itu nggak direkomendasikan. Tapi itu opsi kalau kita nggak mau pakai untuk kebutuhan di internal aja gitu ya. Dan itu dimungkinkan kita konfigurasinya pakai di menggunakan Kola Ansible, itu dimungkinkan di sini ada. Nah ini ya. Jadi kita akan lakukan generate private CA gitu. Dan udah ada komennya sendiri. Pakai komen certificate. Nah ini opsi-opsinya. Nanti kita bahas kalian aja di saat mulai nge-labnya ya. Oke. Nah itu pengantarnya. Sekarang nge-labnya saya akan simulasikan di satu VM. Sebentar, saya buka dulu VM ya. Di satu VM ini OS-nya Ubuntu 18.04, udah diinstal. Oke, ini sambil saya start dulu. Apa yang penting di sini? CPU-nya ini apa ya, tergantung ya, 4 core lah minimal. Ini saya set 8 core karena hostnya 12 core. Nah yang paling penting adalah ini ya, bagian kalau pakai Virt Manager itu bagian copy host CPU configuration. Ini penting buat supaya kita bisa jalanin pertama hostnya sendiri udah di set nested virtualization, lalu di tipe di libvirtnya juga udah di set host tipe CPU-nya, biar nanti bisa jalanin hypervisor KVM saat config di saat OpenStack-nya jalanin instant tuh bisa hypervisornya KVM tanpa harus ngubah jadi KEMU dulu di Nova-nya. Jadi kalau kita lihat, oke, ini tadi siapa ya? Kalau kita lihat nih CPU mode-nya itu host model ya. Kemudian memorinya ini di set 18 GB. Ya paling enggak sebenarnya nanti kita perlunya install core services aja, paling 12 GB juga sampai udah cukup sih. Ya 12 GB. Kemudian disknya ini 128 GB ya, kira-kira mungkin 80 GB lah ya minimal. Itu Sobut bisa set 80 GB. Interface-nya ada 2, satu buat interface service OpenStack, interface management, interface endpoint, satu lagi untuk provider network ya. Provider network atau apa istilahnya, instance external network ya. Pakai subnetnya 10.10.10 sama 10.11.11. Oke, itu topologinya. PM simulasinya udah boot.
kita login. Sebentar, saya buka terminal dulu. Oke. SSH min L student lab min P 1011. Oke. Min P 10 apa? Oke, berapa IP-nya nih? Oke, kayaknya di post dulu kali ya biar nggak panjang banget. Ntar dicek dulu ya. Oke guys, sudah ketahuan isunya adalah salah nyalain VM. Jadi ini VM-nya namanya Ubuntu 18.04. Ini buat template. Jadi yang benar adalah yang ini ya. Yang ini ntar nih. CPU-nya oke. Memory oke, disk sudah. Network udah. Oke. Ini dia. Tunggu sampai proses boot selesai, harusnya udah bisa nyala. Oke, ini dia. Ya, ini adalah gedein kali ya. Ubuntu 18.04. Tadi 8 core. Kemudian memorinya 18 GB. Oh, 17 GB. Kelar. Oke, harddisknya dipakai sama swap 11 GB, ini 118S, kita 120 GB ya. Sorry, yang ini. Oke, kita akan mulai live jam. Bentar, buka dulu catatannya. Ups. Mana catatannya ya, contekannya. Oke, ini dia. Pertama pastikan dulu nih saya udah bikin user. Ini udah sudo sih, cuman masih minta password. Jadi biar biar cepat aja saya udah bikin catatannya. Jadi ini cuman copy paste aja ya biar cepat. Tapi saya jelasin nanti tiap komen. Pertama si user ini masih minta password, jadi kita set supaya sudo nya nggak usah minta password. Oke, kemudian diamankan dulu, chmod dulu. Kemudian kita set resolver. Oke, ini udah 10 11 itu ke OpenStack. Nanti saya pakai domainnya OpenStack. OpenStack fqdn-nya fqdn logo.oke lah misalnya. Oke lah, nggak apa-apa. Hostname-nya apa ya? Lihat hostname apa ya? Hostname CTL ya? Hostname CTL. Udah, nggak apa-apa. Gini aja cukup. Oke, lanjut ke upgrade dulu paket-paketnya. Kalau lama kita pause dulu, cepet lah ya. Oke. Teman-teman bisa simulasiin pakai VirtualBox atau Hyper-V ya. Yang penting ada Ubuntu. Cuman nggak tahu gimana cara jalanin nested di sana.
bisa di VirtualBox udah bisa pakai driver apa Kemo ya kalau nggak salah, driver Virt.io udah bisa di VirtualBox, udah gitu udah ada nestednya juga. Oke, udah beres. Lanjut ke pastikan service sistem di time sync nya nyala. Habis itu kita pastikan lagi time zone-nya ke sesuai, apalagi kalau di cluster ya, itu penting banget. Cluster maksudnya node-nya udah lebih dari satu. Sinkronisasi jam itu, waktu sinkronisasi time and date itu penting banget. Kemudian kita bikin directory /data. Tujuannya nanti biar kalau kita mau masukin kontainer, mau masukin file atau apapun ke dalam kontainer, itu kita bikin aja satu folder, terus nanti foldernya kita mounting ke dalam kontainer. Ada opsinya di file global YAML-nya call Ansible. Di kasus ini kita nanti mau masukin root CA-nya certificate TLS gitu ya. Jadi kita bikin dulu biar nggak lupa. Kemudian kita install pip 3. Udah mulai versi 10 itu udah harus pakai Python 3 ya. Jadi pip-nya juga pip dari Python 3. Lama lagi nih. Kalau lama kita post dulu. Nggak usah lah ya. Ini menguji kesabaran Sobut juga, apakah di skip atau oke, udah selesai. Kita verifikasi dulu udah ada apa aja di sini. Oke, ini udah bawaannya. Apa istilahnya, modul ya, modul Python yang udah di install atau paket-paket yang udah diinstal, paket-paket Python. Kemudian kita install Ansible. Nah, kita installnya dari ini aja, dari pip. Kita bisa lihat dari sini kan, PYP ya, Python Package Index. Jadi paket Python. Ansible juga dibikinnya pakai Python kan. Nah, Ansible-nya kalau kita lihat di dokumentasinya, ini versi 10 ya, 10.1. Untuk Usuri itu harus 2.9 Ansible-nya. Jadi di mana ya? Kita balik dulu kali sini. Di sini di quick start ya. Nah, ini minimal 2.8, maksimalnya 2.9. Jadi kalau kita buka Ansible, ini udah nyampe 2.10. Kita lihat release history-nya, cari yang 2.9 ini ya, 29.16. Jadi kita install Ansible-nya 29.16. Oke, sambil nunggu, berikutnya kita akan install Kola Ansible, sama juga kita bisa search di sini. Kola minus Ansible.
Nah, ini memang versi stabil terakhir. Untuk Usuri adalah 10.10. Di yang baru itu 11 untuk versi Victoria, cuman ini masih pre-release. Jadi kita pakai yang 10.1. Kita install juga. Oke. Ya, dependensi package-nya banyak. Oke, udah selesai. Kita verifikasi dulu. Kita verifikasi pertama Ansible-nya 2916. Kemudian Koala Ansible-nya 10.10 ya. Oke, udah ke install. Berikutnya kita bikin dulu folder konfigurasi Koala. Kemudian kita ubah ownership-nya jadi punya si user student. Lalu kita copy dulu semua config dari template dari example Koala ke folder etc Koala. Kemudian kita copy juga file template inventory. Kemudian kita ada config di Ansible yang harus kita tambahkan. Ansible.cfg. Sorry nih, saya copy paste aja. Teman-teman kalau mau ini di post aja ya, terus diketik. Oke. Kita tes dulu konektivitas ke dirinya sendiri sih sebetulnya, karena dia jadi deployment juga, terus dia jadi VM deployment dan VM OpenStack-nya di situ juga. Oke, udah sukses. Kita generate password. Jadi kalau dilihat di sini tadi hasil dari config itu ada file global, itu file konfigurasi global YAML, nanti kita edit di sana sama passwordnya. Nah, password ini kita generate pakai command koala -gen pwd, enter. Nanti file password ini langsung keisi ya. Oke, baru kita edit file globalnya. Nah, apa aja yang poin-poin penting yang kita perhatikan gitu ya. Pertama ini Koala base distronya kita nggak pakai CentOS, kita pakainya Ubuntu. Kemudian install type-nya pakai binary, defaultnya binary, kita pakai source. Kenapa? Karena lebih kemungkinan lebih baru dulu gitu, nggak harus nunggu dari distribusi ya. Kalau binary itu berarti nunggu paket dari distribusinya. Di sini ada support matrix lagian, jadi bisa dicek kalau yang dari source sama ini ya, Ubuntu misalkan binary sama source nih, kalau diperhatikan kayak gini nih, misalkan Bifrost di binary itu not known atau unknown, tapi kalau di source-nya C, dia statusnya community maintain, berarti di maintain sama community. Jadi kita pilih source saja ya, karena lebih cepat juga ininya, patch dan lain-lain. Stack release Usuri, kemudian kita
Lanjut ke ini kalau internal pip address-nya. Nah ini sorry tadi belum di ini dulu ya, apa secara IP itu kalau dilihat nih IP-nya saya pakai 10.10.10.11, gateway-nya ke 10.10.10.1. Nah virtual IP untuk internal itu harus selain itu ya, selain 10.10.10.11 saya pakai 10.10.10.10 10.10.10.10. Jadi yang belum dipakai. Kemudian internal FQDN-nya ya pakai IP aja. Jadi kita nanti URL-nya pakai IP. External pip address-nya sama dengan internal pip address. Ini defaultnya, jadi ya udah berarti eksternal virtual IP-nya akan sama. Jadi internal sama eksternal ya sama gitu kita definisikan ya di kasus deployment kita. Kalau mau dipisah ya berarti IP-nya harus diganti. Berikutnya kita ke network interface. Nah ini network interface-nya apa tadi ya? Network interface ini NP1.0 network interface kemudian network interface. Nah network eksternalnya NP2 ya, NP2 S0. Tadi kalau diperhatikan NP2 S0 defaultnya down, jadi nanti kita harus upkan juga manual tuh, dan dia nggak ada IP-nya ya. Nanti kita set buat ngetes konektivitas, kita set IP, tapi nanti aja di BRX di bridgingnya. Oke, kemudian Netron plugin agent sekarang udah nggak pakai OpenPSUITE lagi, kebanyakan udah pakai OPN, mulai pakai OPN ya. Oke, kemudian nah ini dia bagian TLS, defaultnya itu tidak aktif gitu ya. Ini yang mau kita aktifkan. Kalau enable TLS internal, kita jawab yes, kita bikin yes. Kalau eksternalnya gimana? Eksternalnya karena sama ya, jadi dia sama juga dengan yang ini, yes juga eksternalnya. Kemudian certificate directory itu ada di etc, kalau not config-nya itu di etc/sekolah certificate ya, berarti directory certificate ada di etc kola certificate. Kemudian eksternal FQDN namanya nanti hasil generate command kola certificate ya, itu haproxy.pam. Nah yang internalnya sama juga sebetulnya, karena kita akan pakai sertifikat yang sama kan, interface-nya kan sama, IP virtual IP-nya juga sama, jadi ya udah sama juga. Ini pakai sertifikat yang sama. Kemudian kola admin acetnya itu di sini juga, tapi di folder /ca/root. Oops.
sca/root.crt. Ini sertifikat root CA ya. Kemudian kalau copy CA into container ya copy aja deh, biar di dalam kontainer ada juga. Sebetulnya nggak kepake sih, karena kita udah cuman pakai kepake nggak ya? Kepake buat ini apa? Masing-masing buat back end ya, buat back end itu kepake. Jadi di copy, kita harus copy benar. Yes. Nah, karena kita generate private, nggak usah di verify TLS nya no aja. Ini agak banyak nih ya, sorry. Tapi ini bagian pentingnya. Kemudian HA proxy backend. Nah, ini backendnya itu CA assert-nya apa ya, karena nanti kita cuman bikin satu CA dan sama dengan ini ya, root CA nya itu sertifikatnya ini, ya udah ini aja. Ini filenya apa namanya, ya udah root CA aja di root.crt ini direktorinya apa, direktorinya kita mau simpan di, kita mau copy nanti root.crt nya di /data yang tadi kita bikin ya. Kemudian backendnya, nah defaultnya juga buat backend itu nggak pakai TLS, kita pakai TLS. Jadi semua konfigurasi, semua service OpenStack itu yang aktif itu nanti pakai TLS ya. Backend search sama key-nya udah ini defaultnya, kita nggak perlu ubah. Kemudian bagian TLS segitu. Kita lanjut opsi-opsi yang lain yang kita harus enable atau disable. Enable Cinder backup, ini kita set no ya. Ya walaupun Cindernya juga udah di set no sih, tapi nggak apa-apa lah, biar yakin aja. Kemudian fluentd, nah ini juga ya nggak perlu, kita nggak perlu logging dulu. Kemudian provider networknya kita set yes aja, enable neutron provider network, enable neutron. Ini dia enable neutron provider networknya kita set yes, supaya apa, supaya instance kalau mau di attach network provider itu bisa juga. Berikutnya di bagian apa lagi ya, bagian OVN, bagian neutron, berarti neutron. Ini dia distributed floating IP, kita yes saja nih, biar kalau mau, ini kerasanya kalau pas multi node sih. Itu udah ada beberapa opsi tambahan, kita akan taruh di paling bawah. Ada 2 sih, gimana pindah ke bawah, $, ya. Udah paling bawah.
Copy paste saja. Yang pertama tentang gimana mounting /data ke dalam kontainer. Jadi kita kasih opsi default extra volume /data di mounting ke dalam /data lagi. Kemudian CA certificate itu filenya apa ini, /data /root.crt. Oke, itu tambahannya, dan ini harus diketik seperti ini juga. Untuk yang default extra volume pernah bisa bikin satu baris malah error, jadi ikutin aja kayak gini ya. Oke, udah disimpan, kita simpan. Nah, berikutnya ada beberapa yang harus kita edit di roles-nya Ansible, karena terkait yang pertama terkait versi Docker-nya udah jadi versi Docker berapa ya, 20 ya sekarang. Itu ini ada bug sini. Ini pernah ada pembahasannya juga di grup Telegram OpenStack. Sorry, tadi di mana ya? Oke, pas di bawah resultnya. Pas di bawah result. Oke, ini perbaikannya. Oke, kemudian di bagian crony, template crony juga permissionnya kita ubah nih. Kalau pas multinode baru kerasa nih. Kita ubah jadi 0644 aja. Oke. Kemudian di bagian task generate root itu biar nanti kelihatan kita organisasinya apa gitu. Ini CN-nya, common name-nya pasti pakai test CA. Saya ubah misalkan jadi saya pakai organisasinya pakai Bogor. Oke misalkan ya. Berikutnya untuk bagian template eksternal ataupun eksternal sini, internal ada lagi. Ini juga saya sesuaikan. Ini jadi Indonesia, provinsinya Jawa Barat, locality name-nya kotanya Bogor, organisasinya Bogor. Oke. Common name-nya pakai kalau eksternal FTDN pakai IP ya, IP eksternal 1010. Jadi pakai virtual IP sesuai dengan yang di file global tadi. Satu lagi untuk yang backend itu diedit juga. Sama juga ID Jabar Bogor. Oke, cuman ini saya kasih nama common name-nya, tambahin itu pakai hostname aja ya, karena kan kita udah mapping tadi di etc host OpenStack itu ya ke IP dia sendiri ya. Jadi common name-nya pakai itu aja. Oke. Save dulu. Jadi kita ngedit menyesuaikan tadi untuk pas bagian generate root, certificate root, kemudian untuk yang eksternal
eksternal internal ya, itu nanti pakainya akan sama juga. Karena di config-nya tadi kan config global kita akan samakan untuk virtual IP eksternal ataupun internal termasuk FQDN. Juga untuk backend ya, itu yang kita ubah. Baru sekarang kita coba generate sertifikatnya. Ansible min i all in one inventory-nya, kemudian certificate command. Oke. Nah, hasilnya itu ada sertifikatnya di folder etc cola, ini folder config colanya, folder certificate. Nah, di sini isinya file-file yang penting ada backend certificate sama key-nya, kemudian sertifikat proxy ini eksternal ataupun internal pakainya ini, kemudian ada folder CA isinya adalah root certificate, juga folder private itu isinya ada backend, ada eksternal, ada internal, walaupun internalnya kosong ya, karena kita kan sama, eksternal internal tadi sama, jadi pakainya ini. Jadi di dalamnya ada certificate, key sama CSR yang udah desain ya, jadinya udah jadi certificate gitu. Termasuk yang si rootnya juga ya, root key, root CSR. Nah, ini harus benar-benar diamankan ya. Kalau kita pakai untuk production sekalipun ini sertifikat self sign atau private certificate. Oke, kita udah punya sertifikatnya. Kita verifikasi dulu ya, satu-satu. Untuk sertifikat rootnya dulu, root CA-nya. Kalau kita lihat di sini root CA-nya ini, CA-nya Bogor.ok ya. Oke. Hasil dari kita ngedit template-nya tadi. Kemudian untuk eksternal atau internal ini ya, CN-nya pakai IP virtual IP ini yang kita edit tadi. Dan untuk backend ya, untuk backend kita coba juga lihat info sertifikatnya. Ini ya, CN-nya OpenStack karena hostname-nya OpenStack, tadi kan pakai Ansible hostname. Ini yang subjek yang lain itu sama, sesuai dengan yang diharapkan. Ini hasil generate sertifikatnya. Oke, kita perlu yang root CA-nya diedit ya, di copy ke /data karena nanti itu akan dipakai di kontainer. Kemudian kita ubah permissionnya. Oke. Berikutnya kita buat file konfigurasi folder config ya, folder config di dalam, walaupun kita belum mau config apa sih sebetulnya, belum ada config tambahan apa di masing-masing service, pakai default aja karena kita mau ngelihat dulu hasil ngelihat TLS-nya aja ya kalau di lab kita sekarang. Kita install dulu Python 3 Docker biar nggak muncul error saat bootstrap. Nah, karena prosesnya lama, saya sarankan kita eksekusi deployment dan lain-lain ya, itu di dalam screen, supaya kalau SSH-nya putus juga dia masih bisa jalan ya. Bisa jalankan screen. Perintah pertama itu kita lakukan bootstrap Ansible min i all in one bootstrap server. Ini cepat, saya nggak akan pause, nanti pas deploy aja ya. Yang kedua pre-check itu juga agak lama dikit, tapi ya masih dihitung cepet lah. Nanti pas
deploy akan saya post dulu ya. Ini lama juga yang install. Oke, biarin dulu deh. Mudah-mudahan sih di internetnya lagi cepet kali ya. Mudah-mudahan di DPM sana. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya, atau di grup Telegram OpenStack Indonesia. Oke. Kedua kita pre-check. Apalagi ya tadi, oh ya tadi bahasan TLS ya. TLS nya mana tadi? Ini ya. Ini tadi opsi-opsinya kita udah lakukan sih sebetulnya. Oke lah. Oke, kita tunggu aja. Setelah ini deploy baru kita post dulu supaya hemat nunggunya. Oke. Sekarang baru deploy ya. Deploy. Oke, ini mungkin agak lama, mungkin 15 sampai 30 menit. Saya akan post dulu videonya ya, nanti balik lagi setelah beres ya. Oke, proses deploy-nya udah selesai. Kita lanjut 2 komen lagi post deploy. Oke, deploy sekalian bikin admin OpenIRC, kemudian satu lagi cek. Jadi ada pre-check sekarang. Cek, ya. Oke. Nah, udah selesai proses deploymentnya. Kita keluar dulu dari screen. Oke, berikutnya enggak satu deh, banyak ya, beberapa step lagi. Kita aktifkan BRX, interface BRX, kasih IP untuk nanti kita tes simulasi. Oke, udah up ya, ini udah up. IP-nya 10.11.11.11. Oke. Kita install OpenStack client. Kita supaya bisa eksekusi command OpenStack gitu ya, harus install OpenStack client dulu. Oke, kemudian kita copy dulu admin OpenIRC nya ya, udah ada ya. Oke, nah ini udah otomatis juga diarahin certificate root CA nya ke sini. Kita load. Oke, kita cek endpointnya ya. OpenStack endpoint list. Nah, kalau kita lihat di sini semua udah HTTPS nih ya. Ini HTTPS. Tapi ini ke proxy kan? Karena kita tadi kalau lihat ke mana nih?
Nah, yang ini nih ya, karena ini eksternal ataupun internal, ke mengarahnya tuh ke proxy sebetulnya ya. Padahal di back endnya tuh ada lagi service jalan juga gitu. Nanti kita contohkan di salah satu ya. Misalkan untuk ini aja ya, kita ke Keystone aja nih ya. Kita ke Keystone, kita coba endpointnya nih, kita copy link address. Oke, kalau kita show URL gini, ya jelas error lah ya, karena kan ini generate private, generate sertifikatnya private, dan sebenarnya kita bisa pakai -k gitu biar diabaikan, tapi ini buat membuktikan bahwa kita tadi udah pakai private certificate. Jadi kalau kita tambahkan opsi opsi buat ininya buat si nya si assert ya, si assert diarahkan ke sertifikat usah clear lah, minus si assert, si assertnya tadi bisa ngambil dari folder etc cola sertifikat CA ataupun dari data, itu sama juga kan, data, ambil data aja dari ini ya. Nah, itu keluar, itu berarti udah bener ya. Kalau kita kasih opsi minus verbose ya, minus V biar kelihatan, itu kelihatan di sini ya, server sertifikatnya ya. Oke. Jadi ini untuk yang endpoint, OpenStack endpoint, tapi di depannya eksternal internal. Sekarang untuk yang backendnya ya, kalau kita lihat nih, misalkan ini aja yang Keystone, service yang sama Keystone itu kan di listennya untuk yang admin ataupun bukan admin, untuk tadi Keystone nih, untuk internal ataupun publik itu di portnya 5000, kalau admin di 357. Oke, kita yang 5000 aja dulu ya. Di port nomor 5000 kalau kita lihat pakai //min/lpn, kita grab port nomor 5000. 5000. Oke. Nah, itu ada listen 2 nih. Yang pertama itu hproxy. Nah, sebetulnya yang kalau dibalik lagi ke sini tadi, yang service systemnya, API untuk API endpointnya itu jalannya di sini, Apache ini yang jalanin ya, karena dia pakai modul WSGI ya, kalau nggak salah di Apache itu di IP 10.11 portnya 5000. Nah, oke, kita coba share URL ke situ, tapi pakai, karena tadi pakai hostname kan, jadi kita TTPS kan kita udah lihat dulu nih, ini kan 10.11 itu kan udah di ini ke OpenStack ya. Kita ke sana, URL https OpenStack 50.100.000 ya, error juga sama, kita tambahin pakai opsi sekalian aja ya, -p, assertnya ke /data/. Oke. Nah, keluar ya, ini keluar outputnya. Dan kalau kita lihat di sini
apa nih, server sertifikatnya ini ya. Oke. Nah, itu artinya OpenStack kita dari sisi eksternal internal, atau dari depan load balancer ataupun di back endnya yang mengarah ke API endpoint, itu dua-duanya sudah menggunakan HTTPS, sudah menggunakan TLS, komunikasinya sudah diamankan gitu. Nah, kemudian kalau tadi kan kita ngetesnya CURL aja. Gimana nih untuk memastikan bahwa ini tuh beneran berjalan gitu ya. Ya, kita bisa lihat di file konfigurasi sih, misalkan kayak glance aja ya, etc cola glance misalkan ya, glance API glance API. Nah, kayak glance nih ada glance TLS proxy-nya juga, ini yang dimaksud dengan yang ini ya. Tapi dianya sendiri sebetulnya juga udah ngeset kayak mana ya, dia kan listennya di sini. Kalau dia ini ya di listen di localhost, tapi dia nggak pakai masih HTTP. Ini ngarah ke, kalau yang ke Keystone-nya udah pakai HTTPS, lihat di sini udah pakai si filenya pakai apa gitu ya. Berarti di Keystone itu udah di set pakai sertifikat sama key backend gitu. Tapi kalau kita lihat di bagian yang glance TLS proxy ya, nah ini dia udah pakai, harusnya udah pakai ini. Lihat ada folder CA sertifikat juga. Nah, ininya ya, yang glance TLS proxy-nya itu udah pakai, harusnya yang ini dia udah pakai cert sama key backend gitu. Itu pengguna konfigurasi, secara konfigurasi service yang lain juga akan mirip-mirip seperti ini ya. Nah, sekarang gimana ngetesnya? Ya kita tes aja operasional OpenStack-nya dengan cara menjalankan instance gitu ya. Kita jalankan. Pertama kita bikin dulu flavornya. Sorry nih agak cepet, di copy paste aja biar cepet. Bikin flavor dulu, kemudian bikin network eksternal, oke, bikin subnet eksternal, bikin internal network, bikin internal subnet, bikin router, oke, sejauh ini nggak ada error ya. Bikin security group, bikin plotting IP, bikin key pair, generate dulu key pairnya. Oke, bikin image, download dulu. Aduh, kepotongan nih. Coba aja dulu ya, copy paste semua. Oke.
Oke, baru kita bikin instance-nya ya. Oke, build. Oke, spawning. Kita tambahin dulu floating IP-nya. Oke, udah mulai aktif di IP 10.11.11.11. Kita tes pingnya. Ping 10 11 11 111. Oke, udah reply. Kita tes SSH min L Ubuntu 10.11.11. Yes. Oke, udah masuk. Itu artinya secara operasional OpenStack kita juga udah sukses, sudah jalan gitu ya. Dan OpenStack kita udah di-install, di-deploy dengan TLS-nya aktif di endpoint depan ataupun endpoint belakang yang langsung ke service OpenStack-nya gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan di rekam layar sesi ini. Saran saya teman-teman bisa coba juga supaya bisa ngerasain gimana ngonfignya. Lebih baik lagi kalau misalkan bisa bentuknya cluster gitu, ada di 3 node. Kita ketemu lagi di sesi rekam layar berikutnya dengan topik yang lain ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share juga ya kalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.